Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Mudzakkir dari Prodi BSA kelas B. Akan menjelaskan tentang fungsi atau peran agama bagi masyarakat. Sebelum masuk kepada pembahasan fungsi atau peran agama, hendaknya kita perlu memahami dulu definisi dari agama itu sendiri. Kata agama itu berasal dari bahasa Sangsekerta yang artinya adalah cara hidup. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama adalah suatu sistem yang mengatur tentang tata cara peribadatan, yang mengatur tentang tata cara penghambaan seorang manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan sistem itu juga mengatur tentang tata cara hubungan manusia dengan sesamanya atau makhluk lainnya. Agama juga sering disebut sebagai religi. Kata religi ini berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah mengikat kembali. Makna dari kata atau makna dari mengikat kembali ini adalah mengikat kembali hubungan manusia dengan Tuhannya, sehingga agama dapat didefinisikan sebagai cara hidup seseorang dengan mengikatkan diri terhadap suatu keyakinan yang ia yakini, yang dimana suatu keyakinan itu memiliki sistem tata cara penghambaan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan sistem itu juga mengatur tentang hubungan manusia dengan makhluk lainnya. Kemudian bagaimana caranya kok agama itu bisa sampai kepada kita yang berada di wilayah Nusantara? Seperti yang kita tahu bahwa ada 6 agama besar yang saat ini dianut oleh seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama itu ada Islam, yang kedua Kristen, 3 Katolik, 4 itu Hindu, 5 Buddha, yang keenam ada Konghucu. Kita tahu juga bahwa keenam agama ini berasal dari luar wilayah Nusantara, dibawa oleh para pedagang, dibawa oleh para mubalik, dibawa oleh para orang-orang yang melakukan perjalanan dari daerah mereka menuju ke daerah yang lainnya. Contohnya agama Hindu-Buddha dibawa oleh pedagang dari India pada abad 2 dan 4 Masehi. Kemudian para pedagang India melakukan interaksi dengan penduduk pribumi. Mereka mengajarkan, mereka mewariskan ajaran yang mereka miliki, keyakinan yang mereka yakini terhadap kepada penduduk kita, penduduk pribumi. Begitu pula dengan Islam. Islam datang ke Indonesia itu melewati berbagai teori. Yang pertama ada teori Arab, teori Gujarat, teori Cina, teori Persia. Intinya sama. Para pedagang, para mubalik dari asal mereka itu melakukan interaksi dengan penduduk pribumi, mengajarkan keyakinan mereka kepada penduduk pribumi Nusantara. Kristen, agama Kristen dibawa oleh para penjajah ketika mereka menjajah bangsa ini sekitar abad ke-7 Masehi. Semboyan mereka seperti yang kita tahu itu adalah 3G, gold, glory, dan gospel. Nah, gospel ini adalah untuk menyebarkan keyakinan mereka ke bangsa-bangsa yang mereka jajahi, mereka duduki. Kemudian ada agama Konghucu. Konghucu ini berangkat dari keyakinan Konfusianisme yang dibawa oleh pedagang dari Cina pada abad ketiga. Pedagang Cina juga melakukan hal yang sama, berinteraksi dengan orang-orang pribumi Nusantara,
mengajarkan keyakinan mereka, mewariskan keyakinan mereka. Kemudian, mengapa perlu adanya agama untuk kehidupan masyarakat? Karena agama merupakan pedoman hidup bagi manusia untuk hidup di dunia maupun di akhirat, yang dimana kehidupan kedua ini dapat direalisasikan dengan menyeimbangkan kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Bagaimana cara menyeimbangkan kebutuhan jasmani dan rohani? Ini tertuang pada fungsi atau peran dari agama itu sendiri. Fungsi yang pertama adalah fungsi pedoman hubungan manusia dengan Tuhan, fungsi hubungan manusia dengan makhluk hidup lainnya, kemudian juga dengan fungsi hubungan manusia dengan sesama manusia. Fungsi hubungan manusia dengan Tuhan ini masuk kepada keseimbangan kebutuhan rohani. Agama mengatur akidah, keyakinan untuk masing-masing penganutnya. Kemudian juga mengatur tata cara peribadatan ke masing-masing penganutnya. Kemudian pedoman hubungan manusia dengan makhluk hidup dan sesama manusia. Agama juga mengatur tentang kebajikan sosial, tentang kesolidaritas, tentang kontrol sosial, yang dimana manusia diajarkan untuk bermuamalah, untuk saling tolong menolong, untuk saling bersinergi dengan sesamanya atau bahkan dengan makhluk lainnya. Berangkat dari kebajikan sosial itulah akan terwujudnya kesejahteraan, dan itu merujuk kepada keseimbangan kebutuhan jasmani. Kemudian fungsi yang kedua ada pedoman rasa keyakinan. Rasa keyakinan yang seperti apa? Ialah rasa percaya diri bagi setiap penganut agama. Agama memberikan tempat atau perlindungan bagi penganutnya masing-masing, mengajarkan arti dan tujuan hidup, membawa harapan baik kepada setiap masing-masing penganutnya. Kemudian kenapa rasa percaya diri ini diajarkan oleh masing-masing agama? Supaya setiap penganutnya itu mampu mengoptimalkan kemampuan diri mereka masing-masing. Kemudian yang ketiga, fungsi yang ketiga ada pedoman membentuk nilai kehidupan. Ini merujuk kepada keseimbangan kebutuhan jasmani. Nilai-nilai kehidupan berupa apa yang diatur oleh agama? Yang pertama ada nilai moralitas. Nilai moralitas ini seperti adab, seperti sopan santun, seperti hubungan antara manusia dengan yang sesamanya, manusia dengan orang yang lebih tua, atau hubungan manusia dengan orang yang lebih muda darinya. Kemudian ada nilai religi, seperti yang disampaikan pada fungsi pertama tadi. Agama mengatur tentang keyakinan, ketauhidan, mengatur tentang tata cara peribadatan masing-masing penganutnya. Kemudian ada nilai sosial yang masuk kepada fungsi kedua. Kemudian yang terakhir ada nilai adat dan budaya. Hadirnya agama di sini untuk saling bersinergi dengan budaya yang berasal dari berbagai daerah masing-masing. Agama tidak digunakan untuk menyerang, untuk menghapus budaya tertentu, dan budaya tidak digunakan untuk menyerang nilai-nilai yang terkandung di dalam agama. Kemudian ada fungsi yang keempat, adalah pengungkapan estetika dan rekreasi. Apa maksudnya dari pengungkapan estetika? Agama mengajarkan tentang kebersihan, agama mengajarkan tentang kerapian, agama mengajarkan tentang kesehatan. Kemudian apa yang dimaksud dengan pengungkapan rekreasi? Yaitu agama sebagai mengajarkan atau memberikan hiburan juga bagi para penganutnya. Contohnya seperti
upacara-upacara keagamaan atau peringatan hari besar agama. Kemudian yang kelima, fungsi yang terakhir yaitu adalah sebagai identitas pada manusia sebagai umat suatu agama. Jadi masing-masing umat beragama itu memiliki identitas sendiri, memiliki aksesoris sendiri yang menunjukkan bahwa dia itu berasal dari atau menganut sebuah keyakinan tertentu. Contohnya kalau orang Islam itu biasanya sarungan, kopiahan, jubahan. Kalau orang Kristen tandanya di rumahnya biasanya kita bisa lihat lukisan-lukisan, ada patung-patung Bunda Maria, biasanya ada salib-salib yang menempel di badannya. Kemudian orang-orang Cina biasanya di rumahnya itu ada tempat peribadatan khusus untuk menaruh dupa-dupa. Kemudian orang Hindu, orang Buddha itu memiliki aksesoris-aksesoris sendiri. Nah, itulah sedikit pemaparan, sedikit penjelasan dari fungsi atau peran agama bagi masyarakat. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk diri saya. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.